Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan ibu dalam pelajaran biologi. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Coba perhatikan gambar tumbuhan dan meja berikut ini. Apa bedanya meja belajar dan tumbuhan? Apakah tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, bernafas, dan berkembang biak? Bandingkan ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan ciri-ciri meja belajar. Lalu, apa beda tumbuhan dengan kucing peliharaanmu? Secara garis besar, benda-benda di alam ini terdiri atas makhluk hidup dan benda mati. Masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, khususnya ciri-ciri makhluk hidup. Dengarkan sampai tuntas ya. Adapun kompetensi dasar pada hari ini yaitu 3.2, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Adapun indikator yang harus dicapai yaitu siswa mampu mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk ke dalam makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri kehidupan, antara lain bernafas, memerlukan makan dan minum, bergerak, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan beradaptasi. Benda mati tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Ciri yang pertama yaitu bernafas. Setiap saat kita bernafas. Bernafas yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari luar tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan di dalam tubuh. Selain untuk menghasilkan energi, bernafas juga mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Yang kedua yaitu memerlukan makan dan minum. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Makhluk hidup memperoleh energi dari makan dan minum. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Jawabannya adalah iya. Tumbuhan memperoleh makanan dari proses fotosintesis. Yang ketiga yaitu bergerak. Kamu dapat berjalan, berlari, dan menggerakkan tangan. Itu adalah ciri dari bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi tubuh baik secara aktif maupun pasif. Gerak aktif adalah gerak yang dilakukan oleh anggota tubuh dengan kekuatan sendiri. Sedangkan gerak pasif adalah gerakan yang dibantu oleh orang lain. Apakah tumbuhan bergerak? Jawabannya adalah ya. Gerakan pada tumbuhan biasanya tidak bisa langsung kita lihat atau biasa disebut dengan gerakan pasif. Ciri yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan bertambahnya jumlah volume dan jumlah sel. Tumbuh dapat diukur, bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula, dan contohnya adalah tinggi badan dan massa tubuh.
Sedangkan berkembang adalah proses menuju ke arah kedewasaan. Contoh pada tumbuhan ditandai dengan berbunga dan berbuah. Yang kelima yaitu berkembang biak atau bereproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau bereproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Bagaimanakah reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata. Nah, dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsangan tersebut disebut iritabilitas. Hewan dan manusia juga dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsang, seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Hewan tertentu memiliki alat indera khusus seperti gurat sisi pada ikan yang berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air. Tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsang yang menghasilkan gerak pada tumbuhan. Rangsang tersebut dapat berasal dari sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Yang ketujuh adalah adaptasi. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering atau sedikit mengandung air memiliki daun yang sempit dan tebal. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah atau banyak mengandung air memiliki daun lebar dan tipis. Kesimpulannya yaitu ciri-ciri makhluk hidup ada 7, bernafas, memerlukan makan dan minuman, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan adaptasi. Untuk menguji pemahaman anak-anak ibu semuanya, silahkan dikerjakan uji kompetensi berikut ini. Cara mengerjakannya, kalian cukup beri tanda checklist pada nama benda dan cirinya, misalnya manusia, cirinya bergerak. Jika manusia bergerak, maka kalian berikan tanda checklist. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu semuanya dapat memahami apa yang sudah kita pelajari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.